Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Nugro Agung, yang menceritakan tentang sebuah pabrik kain yang ternyata memiliki alam lain. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Motor bebek melaju kencang, menembus gelapnya malam, melewati lampu jalan yang jarang. Nardi, perasaannya tak karuan saat perjalanan pulang kali ini. Rasanya seperti ada yang sedang mengikutinya tepat di belakang. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu rahayu ya. Lancar melaksanakan ibadah puasanya bagi yang menjalankan. Lama juga saya tidak bercerita di sini. Maaf, kegiatan lagi banyak-banyaknya. Tapi saya akan mencoba untuk bisa meluangkan waktu bercerita di rumah ini. Beberapa waktu yang lalu, saya dapat cerita dari seseorang yang menceritakan pengalamannya saat mengalami kecelakaan. Ada sesuatu yang ganjil dirasakan saat kejadian itu terjadi. Hal tersebut nampak nyata jika saja ia tak lolos saat itu. Baginya mungkin kisah ini tak bisa ia ceritakan pada saat ini. Semua nama saya samarkan untuk melindungi privasi dari narasumber yang saya temui. Dari cerita ini, semoga bisa mengambil pelajaran baik dan buang segala hal negatif di dalamnya. Waktu itu, Wisman dan Nardi masih berada di rumah Robi. Bersenda gurau, ngobrol ngalor ngidul, membahas segala hal yang ada di pikiran mereka masing-masing. Dari masalah politik, agama, sosial, hingga berujung membahas perempuan yang sedang disukai oleh Nardi. Layaknya remaja laki-laki pada umumnya. Sambil nyeruput kopi dan menghisap rokok, mereka bertiga terlalu tenggelam dalam obrolan sampai membuat mereka lupa akan waktu. Wah, udah jam setengah 12 nih. Kamu nggak pulang? Ucap Wisman saat mereka berkumpul, membuat semua orang hanya terdiam. Kok udah malam banget ya? Yaudah cuk, cepetan pulang, ajak Nardi, berdiri sambil menghisap rokok lalu membuangnya. Emang kamu berani lewat jembatan? Tanya Robi. Ya memangnya mau lewat mana lagi? Adanya cuma itu jalan satu-satunya, jawab Nardi yakin. Enggak sih, kata orang dulu, ada aja pokoknya. Ada yang membuat celaka jika saat tengah malam lewat situ. Jembatan itu kan persis berdekatan dengan pabrik kain. Nah, di situ katanya ada istana gaib, bro, ucap Robi, membuat Nardi hanya bisa berdiri mematung. Wis lah, nginep bae nang kene. Ora apa-apa kok. Robi menawarkan pilihan kepada Nardi. Nggak bisa. Nginep gimana toh? Tahu sendiri kan, bapakku kalau marah kayak gimana. Udahlah, aku pulang aja, tegas Nardi sembari memberikan kode pada Wisman. Dengan segera Wisman dan Nardi pamit dari rumah Robi. Malam itu, jalanan sudah teramat sepi. Hanya suara motor Nardi yang masih bisa didengar oleh Wisman. Kota kecil ini memang tak seramai kota besar. Jam 9 malam aja udah sepi. Pedagang dan toko sudah tutup. Hanya sesekali mereka berpapasan dengan kendaraan lain. Wisman mulai cemas. Ia takut Nardi membawa motor seperti orang sedang dikejar setan. Entah karena takut dengan bapaknya atau takut dengan apa yang dikatakan Robi sebelum mereka kembali.
Dari kejauhan mereka berdua bisa melihat jembatan yang menghubungkan jalan yang akan mereka lewati dengan wilayah tempat mereka tinggal. Jembatan itu nampak berdiri kokoh dan motor terus melaju kencang. Klakson beberapa kali dibunyikan hingga akhirnya saat motor itu mulai masuk ke jalan jembatan, terjadi lompatan akibat kecepatan tinggi yang dipacu oleh Nardi. Terdengar suara yang keras. Motor mendarat dengan kecepatan tinggi. Namun tak berselang lama, ada yang aneh dengan motor yang mereka kendarai. Kecepatan motor tiba-tiba melemah seperti kehilangan daya. Lampu tiba-tiba mati. Dan kini, Nardi dan Wisman berada di tengah jembatan, terjebak di antara gelap. Dan Kondi, kenceng banget tuh ya. Dikejar apa sih? Tanya Wisman sembari turun dari motor. Dikejar setan. Waduh, motor kok malah mogok gini? Ucap Nardi menggerutu. Lambemu iku lho Di. Sing temen, kita ini lagi di tengah-tengah jembatan loh. Yang katanya apa? Angker, wingit. Apa sih? Gak usah terlalu dipikirin apa yang diomongin Robi tadi lah. Itu kan cuma mitos. Potong Nardi. Membuat Wisman hanya bisa menganga. Wis karepmu lah Di. Percaya ya syukur, gak percaya ya wis. Balas Wisman sambil berjongkok memeriksa mesin motor. Terus ini gimana man? Tanya Nardi yang nampak kebingungan. Ya gimana lagi coba? Dituntun aja lah, jawab Wisman. Aduh loh. Lah, aku yang gak paham mesin loh Di. Wis lah, ayo dituntun aja. Barangkali di depan ada bengkel, ucap Wisman menenangkan suasana. Bengkel? Bengkel demit? Udah maleman. Ya udah pasti tutup lah, timpal Nardi. Di, cangkemmu itu loh, balas Wisman sambil melihat temannya yang terus tersenyum dengan wajah meledek. Mereka berdua akhirnya menuntun motor yang mogok itu berjalan ke tengah jembatan, diiringi suara jangkrik dan binatang malam yang lain. Terdengar juga suara burung malam terbang di atas mereka sambil terus berteriak, membuat suasana semakin mencekam. Mereka terus berjalan perlahan. Nardi memegangi stang, sedangkan Wisman mendorong dari belakang. Sampai akhirnya mereka sampai di sisi sungai. Berhasil melewati jembatan itu meski keringat keluar deras dari tubuh mereka berdua. Tiba-tiba saja angin bertiup kencang, membuat dinginnya malam menusuk hingga ke tulang. Sesekali Nardi mengengkol motor bebeknya. Berkali-kali dicoba, mesin motornya tak kunjung menyala. Hingga terdengar suara besi yang dijejer saling beradu. Sesekali beradu juga dengan jalan beraspal. Terdengar keras di belakang mereka. Nardi dan Wisman paham jika bunyi itu adalah bunyi becak yang akan melewati jembatan itu. Becak di daerah Nardi dan Wisman sengaja menempelkan kaleng atau plat besi sebagai tanda untuk memberitahu jika ada becak yang mau lewat. Hal itu nampak biasa bagi mereka. Sayup-sayup suara itu semakin mendekat. Wisman berhenti menoleh ke belakang, diikuti Nardi yang terus memperhatikan mereka. Hingga akhirnya mereka berdua bisa melihat becak itu mulai berjalan melewati jembatan, tenang menuju ke arah mereka berdua. Di, ada becak. Naik becak aja yuk Di, ucap Wisman sambil memegang kedua lututnya yang terasa pegal. Ngawur kamu. Lah motorku ditaruh mana? Masa dibopong? Mana mau tukang becaknya? Tanya Nardi dengan mulut maju ke depan. Tinggal aja lah. Siapa sih yang mau ngambil motor ini? Balas Wisman sambil terkekeh. Ngawur aja. Ini harta satu-satunya yang aku punya man.
Jangan ngeledek kamu. Gini-gini masih laku di tukang loak," jawab Nardi membuat mereka berdua tertawa. Becak itu masih lumayan jauh dari mereka, terus berjalan mendekat, dan jelas Wisman bisa melihat kaki dengan otot yang mengencang mengayuh pedal becak dengan kepayahan. Pikirnya sang tukang becak sudah kelelahan karena hari sudah malam juga. "Pak, becak pak!" teriak Wisman, membuat kaget Nardi yang masih berjalan pelan di depannya. "Wih, serius kamu man? Bayar sendiri lo ya," ucap Nardi yang kaget melihat kelakuan temannya. "Ikut atau mau aku tinggal sendirian di sini? Milih ninggal motor apa tak tinggal?" ucap Wisman dengan wajah menyebalkan. "Ah, karepmu lah," balas Nardi yang mulai kesal. Becak itu semakin mendekat, berjalan perlahan. Bunyi pedalnya bisa terdengar jelas, pertanda becak ini kurang perawatan atau mungkin sudah cukup tua. Hingga akhirnya Wisman menyadari ada yang janggal dengan apa yang sedang menuju ke arahnya. Sesuatu yang asing baginya datang semakin mendekat. Wajah Wisman seketika berubah setelah becak itu melaju semakin cepat ke arahnya. Kecepatan kendaraan roda 3 itu tiba-tiba melaju semakin kencang, membuat Wisman histeris berteriak sambil menuju ke arah itu. "Kepalanya! Kepalanya!" teriak Wisman sembari mendekat ke arah Nardi. Laki-laki itu sudah telat menyadari becak sudah mendekat ke arah mereka. Kendaraan roda 3 itu berhenti dengan pengendaranya yang tak memiliki kepala, membuat keduanya sontak terkejut dengan pemandangan mengerikan yang mereka lihat. Nardi sekuat tenaga mengengkol motornya. Entah itu usaha terakhirnya atau apapun, tapi nyatanya Nardi akhirnya berhasil menyalakan motor bebeknya. Berteriak pada Wisman dengan nada ketakutan, mengajak temannya yang sudah berada di depan berlari kencang. Nardi segera menyusul Wisman, lalu segera kabur dari tempat itu. Motor pun melaju lebih kencang dari sebelumnya. Tikungan berbelok tajam ke kanan. Mereka tanpa mengurangi kecepatan langsung libas. Rasa takut akan apa yang barusan mereka lihat membuat Nardi seperti buta arah sesaat. Pandangannya terus melihat ke depan. Lalu sekelebatan bayangan hitam seperti lewat dengan cepat. Nardi tak bisa menghindari. Ia tak sempat merespon. Naas ketakutan membuatnya panik. Nardi kehilangan keseimbangan, tak bisa mengendalikan laju motornya. Bunyi keras terdengar jelas. Beberapa detik kemudian Nardi merasa tubuhnya melayang hingga akhirnya bunyi terakhir yang Nardi bisa dengar sebelum gelap mulai masuk perlahan, membuatnya tak bisa lagi mendengar apapun, melihat apapun dan merasakan apapun. Semuanya mendadak jadi hening. Bau bunga setaman tercium. Baunya pekat membuat Nardi bingung. Perlahan matanya menatap dingin. Samar Nardi melihat bayang dedaunan yang terus bergoyang tertiup oleh angin, mengingat kejadian yang terjadi sebelumnya. Perlahan pandangannya mulai jelas. Ia kemudian mengangkat badannya, lalu duduk di tengah tanah lapang yang sepertinya ia kenal. Nardi masih melihat ke sana kemari, seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. Rasanya asing, sangat asing. Nardi kemudian bangkit dari duduknya, berjalan sempoyongan. "Man, Wisman!" teriak Nardi yang kemudian memanggil temannya. "Man!" teriak Nardi lebih keras lagi. Namun yang ia dengar hanyalah suaranya sendiri yang menggema. Tak ada jawaban dari temannya atau siapapun. Ia hanya bisa menemui tanah lapang dengan rerumputan yang terbentang luas. Tempatnya kini berdiri. Nardi membalikkan tubuhnya, mencoba mencari bantuan. Sampai akhirnya ia bisa melihat pabrik kain yang berdiri megah di depannya. Bingung.
Rasanya tadi Nardi mengalami kecelakaan yang terjadi di jalan yang tepatnya berada di belakang pabrik kain itu. Namun kenapa saat ini ia malah berada di tengah tanah lapang yang berada di depan pabrik kain? Kabut tipis tiba-tiba datang, seperti menyelimuti tempat Nardi berdiri saat ini. Dingin angin bisa ia rasakan. Keadaan langit juga begitu aneh. Bukan malam juga bukan siang. Gelap, namun Nardi bisa melihat jelas apa saja yang berada di sekitarnya. Sampai akhirnya mata Nardi dikejutkan dengan seorang perempuan yang berdiri tepat di depan gapura pabrik kain itu. Gadis itu menggunakan gaun, memegang payung dengan topi lebar berwarna putih. Nardi bisa melihatnya, wanita itu tersenyum, seperti menyapa kedatangannya. Ia pun kemudian berbalik arah, berjalan anggun masuk ke dalam pabrik. Melihat hal ini, Nardi mencoba untuk mengejarnya. Ia berlari ke arah perempuan itu masuk, namun Nardi tak menemukan apapun. Sosok perempuan tadi bak hilang di telan bumi. Nardi terdiam sejenak. Ia nampak ragu untuk melanjutkan langkahnya atau tidak. Namun akhirnya pikiran terus memberontak. Ia ingin mencari tahu di mana temannya Wisman saat ini. Tak mau menunggu terlalu lama. Akhirnya, dia melangkah masuk. Ia terus berjalan masuk melewati halaman pabrik yang cukup luas itu. Namun, Nardi tahu ada yang aneh pada apa yang terjadi saat ini. Oke, mungkin itu dulu ya cerita dari Mas Nugro Agung tentang alam lain dari pabrik kain. Karena ini panjang, jadi saya jadikan dua bagian. Sebenarnya kalau saya teruskan bisa ya, tapi suara saya udah habis ini. Apalagi puasa kan. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.